Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga GPD LCD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 3. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ketiga saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, bertobat, Tuhan akan menolong. Bertobat, Tuhan akan menolong. Di dalam pembacaan ayat firman Tuhan kita dikatakan bahwa jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jika kamu bertobat kembali kepada Allah, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan melepaskan engkau dari tangan orang Filistin. Di dalam 1 Samuel pasal yang keempat menceritakan peristiwa di mana bangsa Israel dikalahkan oleh orang-orang Filistin. Di dalam peperangan orang-orang Israel mengalami kekalahan, bahkan tabut Tuhan dirampas oleh orang-orang Filistin. Bangsa Israel yang adalah umat Tuhan mengalami kekalahan karena Tuhan tidak menyertai mereka. Itu disebabkan karena mereka hidup di dalam dosa. Karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan, sehingga Tuhan tidak menyertai mereka. Tuhan membiarkan umatnya Israel dikalahkan oleh orang-orang Filistin. Dalam 1 Samuel pasal yang kelima menceritakan di negeri Filistin tabut Allah tidak mendatangkan berkat, justru malah mendatangkan malapetaka. Ketika tabut Tuhan ditaruh di kuil Dagon, maka patung Dagon itu roboh. Dan juga tabut Tuhan mendatangkan malapetaka, menimbulkan bencana, timbul borok-borok yang dialami oleh masyarakat Filistin. Sehingga mereka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 mereka mengembalikan tabut Tuhan dengan cara dinaikkan ke atas kereta, ditarik dengan 2 ekor lembu yang menyusui. Dan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ini, dalam ayat yang kedua dikatakan, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi dikatakan seluruh kaum Israel, seluruh umat Israel mengeluh kepada Tuhan. Mengapa mereka mengeluh? Mengapa mereka berseru kepada Tuhan? Karena mereka ditindas oleh orang-orang Filistin. Mereka ada di bawah tekanan, di bawah kuasa dari orang-orang Filistin. Sehingga mereka mengalami begitu penderitaan. Mereka mengalami kesulitan, penindasan dari orang-orang Filistin. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ketiga, ayat pokok yang kita baca, Nabi Samuel mendapatkan firman Tuhan dan disampaikan kepada seluruh umat Israel. Jika mereka berbalik
berbalik kepada Tuhan, jika mereka kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, jika mereka bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menolong umatnya Israel jika mereka kembali kepada Tuhan, jika mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jika mereka bertobat dari perbuatannya yang jahat, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Tuhan akan melepaskan mereka dari penindasan orang-orang Filistin. Dan dikatakan bahwa jika engkau berbalik dengan segenap hati, jadi bertobat kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, itu harus diwujudkan di dalam tindakan. Dan dalam ayat yang ketiga, jika mereka kembali berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka mereka harus menjauhkan segala berhala. Mereka harus menjauhkan segala berhala, membuang, menghancurkan, meninggalkan segala berhala. Baik para Baal, para Asitoret, dewa-dewa yang mereka sembah, mereka harus tinggalkan, mereka harus buang, mereka harus hancurkan dan jauhkan. Dan mereka harus kembali kepada Tuhan. Yang selanjutnya mereka harus menunjukkan hati kepada Tuhan. Mereka harus menunjukkan hati mereka kepada Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Hidup mentaati firman Tuhan. Hati mereka harus ditujukan kepada Tuhan, berharap, bersandar kepada Tuhan. Dan juga harus diwujudkan mereka beribadah hanya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan segala peribadahan kepada berhala-berhala dan mereka harus beribadah hanya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Samuel 7 ayat yang keempat dikatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi umat Israel, mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Samuel. Mereka meninggalkan segala berhala. Mereka menjauhkan diri, membuang segala berhala. Mereka meninggalkan para Baal, para Asitoret. Dan mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan. Mereka hanya berharap kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan ketika umat Tuhan Israel kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, begitu luar biasanya. Tuhan menggenapi apa yang Dia firmankan. Ketika umat Tuhan Israel kembali kepada Tuhan, Tuhan menyatakan pertolongannya. Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-10 dikatakan, saya akan bacakan ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan kurban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Puji Tuhan, orang-orang Filistin terpukul kalah oleh orang-orang Israel, bukan karena kehebatan orang-orang Israel, tetapi karena pertolongan Tuhan. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, bertobat, maka Tuhan menyatakan pertolongannya. Dijelaskan bahwa Tuhan mengguntur dengan dahsyat di antara orang-orang Filistin.
membuat pasukan Filistin mengalami kekacauan. Sehingga orang-orang Israel dapat dengan mudah mengalahkan pasukan Filistin karena Tuhan sudah mengacaukan pasukan Filistin tersebut. Juga di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-13 dikatakan, saya bacakan 1 Samuel 7 ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Jadi orang-orang Israel bisa menundukkan, mengalahkan orang-orang Filistin bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang melawan orang-orang Filistin. Sehingga umat Tuhan Israel memperoleh kemenangan. Umat-umat Tuhan Israel terbebas dari penindasan, semua karena pertolongan Tuhan. Ketika umat Tuhan Israel sungguh-sungguh bertobat, kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan menolong mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang dengan segenap hati mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan membela dan menolong kita, umat-umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang dengan segenap hati mengikuti Tuhan. Tuhan pasti menolong kita dan memberkati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menolong kita ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, bahwa ketika kami sungguh-sungguh mengikut Engkau dengan segenap hati kami, ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, maka Engkau Allah yang selalu menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang selalu memberkati dan menolong kehidupan kami umat-umat-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Apa yang menjadi pergumulan dari umat-umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan pertolongan bagi mereka. Inilah menjadi doa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami keluarga GPD El Shaddai Magelang telah dibenarkan karena iman, sehingga kami keluarga GPD El Shaddai Magelang hidup dalam damai sejahtera dengan-Mu ya Allah, oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh Engkau kami keluarga GPD El Shaddai Magelang juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kami keluarga GPD El Shaddai Magelang berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.